Shalom, selamat pagi seluruh sidang jemaat. Puji Tuhan kalau pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari semuanya saya undang untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian Dia Sanggup. Bapa yang baik, Tuhan datang dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dari tidur semalam. Dan pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, jiwa yang segar dan diberkati oleh Engkau. Kami yakin dan percaya itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih-Mu yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kalau pada pagi hari ini kami siap untuk
memulai ibadah kami, kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Rohmu saja yang bekerja Tuhan Yesus di dalam setiap ibadah kami, dan kami boleh merasakan Tuhan Yesus Engkau hadir Tuhan Yesus di tengah-tengah ruangan tempat ibadah kami Bapa, dan di situ nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Begitu juga Tuhan Yesus, bila ada kuasa iblis, kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu kami sehingga kami tidak fokus Tuhan Yesus dalam beribadah atau memuji dan memuliakan nama-Mu, kami bisa satu hati, kami usir, kami tekan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu saja yang bekerja di dalam ruangan kami, terlebih di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebelumnya ampuni kami, layakkan kami, dan kami siap untuk memulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, walaupun sampai detik ini kita belum bertemu antara satu dengan yang lainnya, belum bisa beribadah di satu tempat, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri, kita angkat pujian, datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorak, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sabda Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau ikut bersyukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Mau bersorak-sorai dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sabda Allah dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau ikut bersyukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Puji Tuhan, silakan duduk. Walaupun kita melihat ya keadaan dunia ini semakin hari itu semakin memburuk, khususnya juga untuk pasien-pasien yang terkena COVID-19 itu semakin hari semakin membanyak. Bahkan ada beberapa kota yang menjadi zona merah, tetapi kita tetap percaya walaupun bumi akan berlalu, walaupun masalah mungkin silih berganti dalam setiap kehidupan kita, tapi kita boleh percaya akan janji Tuhan, karena janji Tuhan itu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Kita ganti pujian kita dengan biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar bumi ada goncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang dibilang
firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Kepadamu, oh Yesus, karena pertolongan-Mu kepadaku. Pada hati tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku biar ku ikut beranjak. Dan badai pun mengamuk, bukan tetap setia, pegang teguh janji Tuhanku. Biar bumi pun beranjak, dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, kita mau aminkan pujian ini. Kalau pujian ini berkata, ku bersyukur padamu oh Yesusku. Kita harus terus bersyukur walaupun mungkin keadaan kita yang suasana hati kita tidak memungkinkan untuk kita bersyukur, tetapi kita mau untuk terus tetap bersyukur. Kita mau untuk terus merenungkan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, karena ketika kita belajar bersyukur dan belajar untuk merenungkan kasih Tuhan, itu pasti ada kekuatan tersendiri di dalam setiap kehidupan kita. Kita bayangkan banyak orang di luar sana yang hilang pekerjaan, tetapi pada hari ini kita masih diberikan pekerjaan. Itu adalah suatu hal yang luar biasa. Itu adalah berkat Tuhan yang nyata di dalam setiap kehidupan kita. Kita ganti pujian kita dengan bila ku renungkan kasih Tuhan. Aku renungkan kasih Tuhan, betapa besar dalam hidupku. Ku terharu membayangkan pengorbanan, semuanya demi keselamatanku. Dipelihara dalam kasih-Nya, Dia perhatikan kehidupanku. Tuhan selalu mencukupi kebutuhanku dan memberikan damai dalam hatiku. Ku merasakan semuanya. Tanpa Yesus hidupku tak berarti. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan, kasih yang Kau berikan dalam hatiku. Ku merasakan semuanya. Tanpa Yesus hidupku tak berarti. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan, kasih yang Kau berikan dalam hatiku. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Mari seluruh sidang jemaat untuk saya undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian kemenangan terjadi di sini. Hampiri tata kasih
Bapa, kalau tiada seperti Engkau Bapa. Engkau sangat Tuhan Yesus luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Bapak, kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan itu dapat menjadi dupa yang berbuah harum di hadapan-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu, kiranya ajar kami untuk duduk diam, fokus kepada firman-Mu, sehingga setiap firman yang ditaburkan boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan memberitakan firman-Mu, kiranya Kau menjamah, Kau urapi, taruh bibir-Mu, taruh perkataan-Mu di perkataannya, sehingga Tuhan Yesus, apa yang terucap dari lidah bibirnya, semuanya itu berasal dari Engkau. Begitu juga Bapak, kami juga teringat bila ada kuasa iblis, kegelapan roh jahat yang coba mengganggu kami. Saat kami mendengarkan firman-Mu, kami bersatu hati, kami usir, kami tanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah banyak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sudah dikuatkan juga lewat puji-pujian yang sudah kita naikkan pada pagi hari ini. Saatnya kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan berikan judul Hidup Dekat Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya hari-hari ini perlu sekali untuk kita hidup dekat dengan Tuhan. Apa alasannya kenapa kita harus hidup dekat Tuhan? Yang pasti kita hidup di zaman yang jahat. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Di mana-mana sekarang kita tidak bebas. Kalau zaman dulu kan orang keluar negeri masuk bebas, keluar pulau bebas. Sekarang ini kita nggak tahu sampai kapan. Tapi satu hal, kita harus punya prinsip. Sebagai anak Tuhan, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Alasan yang pertama, kalau kita hidup dekat Tuhan, perasaan dan hati kita jadi tenang. Kita baca ayat pertama kita, Mazmur 62 ayat 2. Demikian firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara, ternyata yang membuat hati seseorang tenang itu bukan karena dia punya kekayaan yang melimpah, kedudukan yang banyak. 2 hari yang lalu ada seorang ibu hamba Tuhan yang pernah melayani di sini, dia telepon. Dia begitu panik karena beberapa kali telepon saya nggak angkat. Dia bilang ini yang saudaranya masih jemaat juga, hampir mau bunuh diri, stresnya sudah berat. Dia bilang minta dong nomor telepon Ibu Nunu yang pernah kita doain itu. Lalu saya langsung, saya nggak berani kasih nomor teleponnya. Saya tanya aja dulu ya ke ciciknya. Ciciknya itu adalah ipar saya. Lalu saya segera telepon Ibu Nana, boleh nggak ini mau nanya-nanya? Oh boleh, silakan Pak katanya. Puji Tuhan. Nah di situ kita semua boleh melihat. Padahal orang ini bukan orang yang nggak punya. Itu yang gembalanya itu dia pergi ke Eropa, ke Israel, dia yang bayarin. Dia masih single, wanita. Berarti dia punya harta. Dibilang kedudukan ada. Dibilang ke gereja pasti, ya kan? Tetapi kenapa dia stresnya sudah berat? Lalu saya bilang harus dibawa ke dokter. Karena sekarang itu ada dokter yang menangani psikologi. Karena ada orang yang kuliah di bidang itu pasti ada cara-cara pengobatannya. Sudah dibawa ke dokter, tapi tidak bisa dan sebagainya. Yang mau saya ambilkan contoh di sini, bukan hanya satu orang. Kalau saya perhatikan hari-hari ini yang mengalami masalah beban berat, itu bukan karena dia nggak punya harta, tapi segalanya punya. Tapi mungkin karena sakit ya. Penyakit itu bukan hanya menyerang tubuh dan jiwa, tapi bisa juga menyerang roh. Mungkin kita sudah berhati-hati menjaga tubuh supaya nggak sakit, jiwa supaya nggak sakit, roh supaya nggak sakit. Tapi ingat, iblis dia berjalan kian kemari. Firman Tuhan katakan iblis itu nggak mau kalau kita sehat. Kalau Rasul Paulus dia berdoa di dalam 1 Tesalonika 5 itu dalam ayat yang 23, semoga damai dan sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhnya terpelihara sempurna sampai Yesus datang yang kedua kali. Tapi nggak begitu dengan iblis. Iblis dalam 1 Petrus 5 ayat 8, dia berjalan kian kemari. Untuk apa? Mencari orang yang bisa ditelannya. Lalu ayat yang ke-9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh.
Jadi bagaimana iman kita bisa teguh kalau kita tidak hidup dekat dengan Tuhan? Hanya orang-orang yang hidup dekat Tuhan, karena orang pergi ke gereja belum tentu dekat Tuhan. Mungkin dia kelihatannya saja ke gereja, tapi pulang dari gereja dia udah lupa Tuhan. Itu namanya tidak hidup dekat Tuhan. Kalau hidup dekat Tuhan itu, dia mengandalkan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. Nah, kalau kita, saudara dan saya, dalam menghadapi masalah, situasi apapun hari-hari ini, memiliki kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, kita akan tenang. Kalau orang tenang, dia tidak mudah frustasi, tidak mudah stres. Tetapi kita akan merasa nyaman, karena percaya ada tangan Tuhan. Lalu yang kedua, orang yang dekat Tuhan, kenapa kita harus dekat Tuhan? Kalau kita dekat Tuhan, ada perlindungan. Ayat selanjutnya, Mazmur 62 ayat 3. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi saudara, hanya dekat Tuhan saja, dia yang menjadi gunung batu, keselamatan, kota benteng. Artinya apa? Dalam Tuhan kita mendapat perlindungan. Bukankah di dalam Mazmur 91 dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Jadi saudara, selama saudara dan saya hidup dekat Tuhan, percayalah ada kota benteng perlindungan. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Itu alasan kenapa hari-hari ini kita harus dekat Tuhan. Alasan yang ketiga, kita harus hidup dekat Tuhan. Supaya apa? Doa kita didengar Tuhan dan kita menjadi pohon yang berbuah. Dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi saudaraku, alasan kenapa kita harus hidup dekat Tuhan, firman-Nya dalam kita dalam firman-Nya. Itulah yang disebut dekat dengan Tuhan. Karena kalau kita hidup dekat Tuhan, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Artinya apa? Saat kita berdoa, saat kita berseru, saat kita butuh Tuhan, setiap detik, setiap saat, Tuhan berjaga atas hidup kita. Dan Dia mendengar, Dia menolong, Dia menyelamatkan. Nah, alasan keempat, kenapa kita harus hidup dekat dengan Tuhan? Seperti Henokh, di dalam Kejadian 5 ayat 24 dikatakan, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat. Jadi Henokh itu tidak mati. Umur Henokh itu ada 365 tahun. Tapi setelah itu dia nggak terlihat. Dia terangkat ke surga. Ada beberapa yang terangkat ke surga ya. Termasuk Henokh. Nggak ada kuburannya. Nah, saudara, kita hidup di akhir zaman. Sering kita dengar Yesus akan datang kedua kali. Orang yang hidup benar, penuh Roh Kudus akan terangkat ke surga. Nah, kalau Yesus waktu-waktu datang, orang yang hidup dekat dengan Tuhan, kita pun akan diangkat ke surga, menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Itulah alasan kenapa di akhir zaman ini kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Di tengah kesibukan Bapak Ibu Saudara kita semua, mari hari-hari ini kita hidup dekat Tuhan. Saya akan berikan beberapa contoh orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Saya akan kasih contoh cepat saja ya, seperti cerita sekolah minggu saja. Karena banyak kan anak sekolah minggu juga yang ikut mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Contoh yang pertama, Abraham. Di dalam Kejadian 18, nanti dibuka ya di rumah, ayat yang ke-23 sampai 32. Saat Tuhan hendak menghukum kota Sodom dan Gomora, Abraham berdoa kepada Tuhan, Tuhan, masa orang benar akan kuhukum bersama orang fasik? Karena Abraham tahu di Gomora itu, di Sodom ada keponakannya Lot. Dan pasti dia punya kerabat dan keluarga. Lalu Abraham menawar, Tuhan, kalau ada 50 orang jangan hukum kota itu. Kalau ada 50 orang benar. Ternyata setelah dicari gak ada 50 orang benar. Lalu Abraham mulai menawar, kalau ada 40. Ternyata gak ada juga 40 orang benar. Tuhan bilang, kalau ada 40 orang benar, aku tidak jadi menghukum Sodom Gomora karena orang benar itu. Karena sesuai permintaan Abraham, yaitu jangan sampai Tuhan menghukum orang fasik bersama orang benar. Tuhan harus adakan perbedaan.
antara orang benar dengan orang fasik. Ternyata nggak ada 40. Lalu turun lagi, kalau ada 30 orang Tuhan, kalau ada 20 orang Tuhan, sampai 10 orang pun tidak didapati orang benar. Nah, akhirnya kota Sodom Gomora dihancurkan Tuhan dengan api dari langit, dibakar. Tapi doa Abraham masih didengar. Lot orang benar dan keluarganya akhirnya diselamatkan Tuhan. Walaupun istrinya menoleh ke belakang jadi tiang terang. Yang mau saya contohkan di sini, kalau saudara dan saya hidup benar seperti Abraham, dalam doa pun kita bisa meminta mengubah segala sesuatu. Kita bisa nego dengan Tuhan. Nah, itu kan bukti orang itu dekat. Orang kalau bisa tawar-menawar itu kalau dekat, kan? Kalau orang jauh mana berani minta belas kasihan yang sedemikian rupa. Bayangkan dari 50 sampai 10 nggak ada. Tapi Tuhan masih tetap dengar doa Abraham. Nah, jadi kalau kita hidup dekat dengan Tuhan seperti ini, saudara. Juga contoh yang lain di dalam Kejadian 13 ayat 8 sampai 9 diceritakan ketika Sodom Gomora belum dibakar Tuhan ya, saat itu gembala-gembala Lot dan gembala-gembala Abraham berantem berebut rumput dan air karena dombanya banyak ya, berkembang biak. Lalu Abraham, orang yang hidup dekat Tuhan, dia nggak suka lihat pertengkaran. Dia panggil Lot, lalu dia bilang apa? Lot, kita ini kerabat. Daripada gembala-gembala, pekerja-pekerja kita tiap hari ribut, sekarang kamu pilih. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Lalu apa kata Lot? Baiklah. Lalu Lot melihat yang ditawarkan oleh Abraham itu, yang satu gersang, tapi di sisi lain, Lot melihat ada lembah Yordan yang banyak airnya, seperti taman Tuhan. Subur banget, cocok untuk berternak. Lalu Lot bilang, milih yang di lembah Yordan, yang banyak airnya itu. Apa yang terjadi dengan Abraham? Abraham tidak komplain, tidak bilang, kamu orang muda kok milih lebih duluan, enggak. Tapi Abraham, dia tidak egois. Ya. Dia tetap peduli dan perhatian kepada Lot. Itulah karakter yang akan saudara dan saya punya kalau kita hidup dengan Tuhan. Kita tidak egois, kita bisa bernego dengan Tuhan, ya. Saking dekatnya kita bisa bercakap dengan Tuhan. Ketika kita berdoa itu, kedekatan itu terlihat di situ. Nah, saudara, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, orang yang hidup dekat Tuhan adalah Daniel. Karena ada anak sekolah minggu juga yang mendengar, saya nggak baca, tapi ceritanya saja, kayak cerita sekolah minggu itu. Nah, satu hari Daniel itu bukan orang asli Babil ya, dia tawanan, dia orang Israel ditawan ke Babil. Nah, saat dia di Babil, dia membuktikan bahwa dia itu kecerdasannya 10 kali lipat, dia seorang yang taat kepada Tuhan, sehingga Raja Darius itu mengangkat dia untuk menjadi penguasa, dan dia harus membawai wakil raja. Wakil-wakil raja itu ada 120 daerah ya. Lalu 120 ketua-ketua daerah itu, pemimpin-pemimpin daerah itu yang membawai Daniel. Jadi dia bukan orang nganggur, dia orang sibuk, orang cerdas. Tapi saudara, dia tidak pernah lupa berdoa. 3 kali sehari dia seperti biasa selalu berdoa menyembah Allah. Nah, namanya orang asing tentu lawan politiknya itu gak suka kalau Daniel makin diberkati, dipakai oleh raja, dipercaya oleh raja. Cari tahu apa ya supaya Daniel jatuh, supaya dihukum. Kalau boleh Daniel mati. Nah, bikinlah mereka undang-undang. Apa itu undang-undangnya? Yaitu menetapkan suatu hari di mana dalam hari itu semua rakyat hanya boleh berdoa meminta kepada raja. Siapa yang berdoa meminta kepada dewa atau Allahnya, mereka akan dihukum. Hukumannya masuk lubang singa. Dan orang masuk lubang singa pasti mati. Tapi ketika mendengar berita itu, apa yang dilakukan Daniel? Dia malah naik ke tingkat atas rumahnya, berdoa. Alkitab mencatat
Seperti yang demi didengar Daniel dalam Daniel 6 ayat 3, bahwa saat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dan apa yang terjadi? Ditangkaplah Daniel. Dianggap melanggar perintah raja. Dibawalah ke lubang singa. Dimasukkan ke lubang singa, yang singanya udah gak dikasih makan berapa bulan. Orang baru masuk langsung dicapi. Tapi apa yang terjadi? Orang yang hidup dekat dengan Tuhan, Tuhan tidak permalukan. Di masa sulit, masa sukar, orang mungkin mereka rekatkan kejatuhan, kejahatan. Bukankah akhir zaman itu orang-orangnya akan makin jahat? Kita tidak perlu takut dan khawatir. Kalau Daniel mengalami mujizat Tuhan, di mana malaikat Tuhan mengatuk mulut singa itu, sehingga tidak ada satu singa pun yang menerkam Daniel. Saudara jangan bayangkan singanya cuma satu, singanya banyak, namanya aja kandang singa, tapi nggak ada satupun singa yang menyentuh Daniel. Itulah luar biasanya pemeliharaan Tuhan. Kalau kita hidup dekat Tuhan. Jadi apalagi cuma menghadapi hari-hari yang ke depan ini yang tidak menentu, corona lah, penyakit. Kalau tadi pemimpin pujian yang bekerja di rumah sakit ya pasti tahu ya bagaimana banyak sekarang ini pasien-pasien bertambah banyak yang kena COVID ini. Tetapi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, pembelaan Tuhan itu nyata. Pertolongan Tuhan itu nyata. Juga di dalam kitab Daniel, kitab yang sama, diceritakan 3 pemuda, Sadrah, Mesah, Abednego. Dia juga adalah tawanan di negeri Babil. Dia pun diberi kedudukan oleh Raja Nebukadnezar. Rajanya ini Nebukadnezar. Nah, sama namanya anak Tuhan itu di mana-mana pasti iblis nggak suka. Dan dia pakai orang-orang untuk apa? Menyingkirkan. Sadrah, Mesah, Abednego pun mau disingkirkan, tapi nggak tahu caranya. Lalu para pembesar merapat, membuat undang-undang. Karena nggak ada cara untuk menjatuhkan Sadrah, Mesah, Abednego, sekarang bikin undang-undang. Besok kita bikin patung yang besar. Kemudian kalau bunyi-bunyian rebana seruling dibunyikan, semua rakyat besar, kecil, tua, muda, pembesar, raja sekalipun harus sujud menyembah kepada patung itu. Yang tidak, dia harus masuk ke dapur api, dipanaskan 7 kali. Saudara, karena memang gak ada cara lain untuk menangkap ini, mencari kesalahan Sadrah, Mesah, Abednego. Tapi apa yang dilakukan Sadrah, Mesah, Abednego? Saat dia mendengar itu, dia tidak meragukan iman dan percayanya kepada Tuhan. Kenapa dia tidak meragukan imannya? Karena dia dekat Tuhan. Coba kalau dia gak dekat Tuhan, dia akan takut. Aduh, sekali ini aja deh kita ikut sujud menyembah patung. Enggak. Saat bunyi-bunyian dibunyikan, Sadrah, Mesah, Abednego, dia bertiga saja yang tidak bersujud. Semua orang sudah bersujud, dia 3. Lalu dia dituduh, dialah orang yang sudah melanggar perintah raja. Masukkan dapur api. Apa yang terjadi? Raja Darius malaman gak bisa tidur. Raja Nebukadnezar, dia gak bisa tidur. Karena dia tahu pegawainya ini baik, takut dan taat Tuhan itu baik. Tapi dia gak bisa mengendalikan apa yang sudah dibuat, undang-undang yang sudah dibuatnya. Pagi-pagi dia nengok. Dia terkejut. Sadrah, Mesah, Abednego, masih hidupkah engkau? Dia menyaut, masih tuanku. Bukankah 3 tadi yang masuk? Kok sekarang ada 4? Kok malah berjalan-jalan? Bukannya tadi kamu dimasukkan dengan diikat kakimu dan tanganmu? Nah, saudara, di sini kita melihat. Jadi kita tidak perlu takut menghadapi tantangan apapun, kejahatan apapun di dunia ini. Kalau selama kita punya hubungan pribadi intim dengan Tuhan. Sadrah, Mesah, Abednego maupun Daniel, dia bilang, sekalipun Tuhanku tidak menolong, aku tetap menyembah kepada Tuhanku. Itulah yang disebut iman. Dekat dengan Tuhan. Karena tujuannya bukan dunia aja. Dia mati masuk surga. Kan tujuan kita semua itu surga. Bukan apa yang di dunia ini. Dan Tuhan tak pernah permalukan orang yang dekat dengannya. Dan apa yang terjadi, saudara? Sadrah, Mesah, Abednego keluar dari dapur api tanpa satupun rambutnya yang terbakar. Di sini kita melihat orang yang hidup dekat Tuhan mengalami masalah, persoalan, dia menikmati.
Tidak putus asa, stres, lalu bunuh diri seperti apa yang kita dengar. Tadi barusan sebelum kesini saya dapat berita dari kota Seragen. Gambiran itu jetak desa saya. Ada orang juga bunuh diri, nabrak kereta api. Belum diketahui identitasnya. Saya baru buka, langsung saya tutup. Jadi banyak orang hari-hari ini saudara takut menghadapi hari-hari, memilih untuk stres, bunuh diri. Kenapa? Gak memiliki kedekatan dengan Tuhan. Tapi jemaat GPDI Penuil Pondok Maharta yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita mau menjadi orang yang hidup dekat Tuhan, sehingga kita seperti Abraham, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, juga Daud. Daud dia raja. Dia punya banyak kesenangan. Dia mau lihat orang menari, tinggal panggil. Istana ada penari, penyanyi tinggal panggil. Makanan lezat tinggal, mau nikmati keliling dunia, tinggal perintah. Tetapi Daud, dalam Mazmur 84 ayat 11 bagian A katakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Adakah saudara punya kerinduan dekat Tuhan dibandingkan ke tempat lain? Padahal tempat lain kita apa? Nggak seistimewa tempat tujuan Daud kan? Kalau Daud aja punya banyak keistimewaan, tetapi dia lebih suka, lebih mengistimewakan kalau saat bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, di rumah Tuhan. Nah itulah orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan Daud? Daud itu hidupnya selalu diancam oleh kematian, maut, orang yang membenci dia. Tapi Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Bahkan orang yang selalu menginginkan kematiannya, Saul, sekaligus mertuanya, dia punya cucu, anak, keturunan lah, Mephiboset namanya. Dia tahu itu keturunan Saul, orang yang memusuhinya. Tapi waktu Daud sudah jadi raja, Daud tidak dendam. Daud justru mencari Mephiboset. Dia harus tinggal di istana. Dia harus duduk satu meja dengan kita tiap hari. Karena Daud menghargai Saul sebagai raja pertama. Dia raja kedua. Tidak dendam. Jadi orang yang hidup dekat Tuhan, dia tidak memiliki rasa dendam. Itulah karakter yang akan otomatis datang kepada orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Dan yang terakhir siapa? Musa. Musa, saudara tahu ketika dia ada di negeri Mesir, satu hari dia jalan-jalan. Dia ketemu orang Mesir membunuh orang Ibrani. Orang Ibrani itu bangsanya. Lalu dia bela dong bangsanya. Bangsanya masa dibunuh? Dia berantem tuh sama orang Mesir. Gak ada yang lihat, dia celingak-celinguk. Dia kubur itu orang Mesir. Dia pikir kan membela bangsanya. Satu saat dia lihat orang Ibrani ini berantem lagi. Dia mau bela. Dia teriak, kamu mau bunuh kayak kamu bunuh orang Mesir kemarin. Wah, akhirnya singkat cerita Musa lari kan. Itulah awal mula Musa dipanggil Tuhan 40 tahun dididik di padang belantara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa walaupun dia anak Tuhan, dia tinggal di Mesir, tapi dia gak bisa menahan diri, suka marah, suka berantem. Tapi lihatlah, ketika dia sudah hidup dekat Tuhan, dia ketemu dengan itu ya, api yang menyala, itulah Tuhan, Roh Kudus. Dia naik ke gunung Tuhan, dia doa puasa 40 hari 40 malam sebelum dia dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Apa yang terjadi dengan Musa? Saat Tuhan tunjuk Musa membawa bangsa Israel yang tegar tengkuk dan jahat, istilahnya kelakuan orang Israel itu sungguh luar biasa, tegar tengkuk. Musa lemah lembut, Musa sabar. Bahkan Alkitab mencatat Musa bukan lagi orang yang pendendam, tapi lemah lembut. Jadi orang yang hidup dekat dengan Tuhan, dia akan memiliki karakter lemah lembut seperti Musa. Dan banyak lagi sebetulnya contoh-contoh yang ada. Nuh pun hidup dekat dengan Tuhan. Ketika dia dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Allah, Nuh punya komitmen. Apa komitmennya? Saat Tuhan suruh dia bikin bahtera itu bukan 10 tahun, ratusan tahun. Dan dia harus menebang pohon dibawa ke gunung. Tetapi
Nuh berkomitmen menyelesaikan itu bahtera. Jadi orang yang hidup dekat Tuhan pasti dia punya komitmen. Kalau kita sudah berkomitmen dengan Tuhan, Tuhan perintahkan untuk melakukan sesuatu, kita komitmen, kita akan selesaikan. Jadi karakter Kristus itu otomatis akan muncul kepada orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Nah saudara, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Biarlah kita semua hari ini boleh menjadi orang yang dekat Tuhan. Karena tidak pernah rugi hidup dekat Tuhan. Kita memang harus dekat Tuhan. Hanya dekat Tuhan perasaan kita jadi tenang. Hanya dekat Tuhan kita mempunyai tempat perlindungan. Hanya dekat Tuhan jiwa kita akan merasa tenang. Roh kita tenang. Kita angkat pujian. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Terima kasih Tuhan buat firman. Haleluya, haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih banyak Tuhan. Pagi hari ini kami sudah dengar firman-Mu. Tanamkan firman-Mu di dalam hidup kami. Sekalipun kami hidup di masa yang sukar, tapi sebagai anak Tuhan, kami mau hidup dekat dengan Engkau. Sebagaimana Nuh, sebagaimana Abraham, sebagaimana Daniel, Sadra, Mesa, Abednego, dan umat-umat-Mu di masa lampau. Sekalipun mereka mengalami tantangan, menghadapi masalah, persoalan, tetapi itu tidak membuat mereka undur dari Tuhan. Tapi justru di tengah tantangan itu kuasa Tuhan nyata, pemeliharaan Tuhan nyata, pembelaan Tuhan nyata. Jadikan kami umat-Mu yang senantiasa hidup dekat dengan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh menang mengatasi masalah persoalan. Tidak stres, tubuh, jiwa, roh kami dipelihara oleh Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan kali kedua, kami didapati sehat, tubuh, jiwa, dan roh kami terpelihara sempurna. Berkati seluruh pemain musik, pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Dan Tuhan, sebelum kami meninggalkan rumah ibadah-Mu, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan Juli ini. Baik anak-Mu Anugrawati, anak-Mu Diah, Bapak Napi Tupulu, Ibu Andi, Tuhan berkati. Biar dengan bertambah usia mereka boleh bertambah pula imannya kepada Engkau. Bertambah juga berkatnya yang diterima dari Engkau. Dan di bulan ini juga Tuhan,
kami boleh merayakan ulang tahun gereja kami yang ke-31 tahun. 31 tahun Tuhan sudah pelihara pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini. Bukan waktu yang singkat. Banyak air mata dicurahkan, ditumpahkan di tempat ini. Dan banyak juga jiwa-jiwa dimenangkan melalui tempat ini. Tuhan, mari Engkau terus meneguhkan rumah ibadah-Mu yang ada di B10 nomor 4 ini. Untuk menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Dan Engkau kirim jiwa-jiwa untuk datang memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih juga rayon-rayon Tuhan, baik itu sekolah minggu, Elprap, kaum pria, kaum wanita, di bulan yang sama juga merayakan ulang tahunnya. Tuhan, Engkau berkati, baik itu komisi kaum wanita, pria Daud, sekolah minggu, Elprap remaja. Biarlah kami semua boleh bertumbuh kuat iman kami di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan, walaupun pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini, pelayanan yang ada di ujung, di tempat yang kecil, tapi dapat melahirkan jiwa-jiwa, boleh melahirkan orang-orang yang tadinya belum mengenal Tuhan, menjadi percaya Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini, biarlah iman mereka pun boleh bertumbuh, mereka boleh melahirkan generasi-generasi yang takut Tuhan, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Berkati juga Tuhan seluruh jemaat-Mu yang sudah beribadah pada hari ini. Besar, kecil, tua, muda, pria, wanita. Berkati dengan kesehatan, kekuatan, yang sakit sembuhkan, susah hiburkan. Teguhkan iman kami, biar kami hidup dekat Tuhan. Sehingga kami tidak takut menjalani hari-hari kami ke depan. Karena ada Tuhan yang membela kami. Sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke rumah masing-masing. Bawalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah ini dalam nama Yesus. Amin. Wah, udah tua kita ya. Kemudian sekolah minggu, Pelprap, Elsiade, pria Daud, wanita, semua berulang tahun di bulan Juli. Nah, tapi karena kita nggak bisa bertemu satu dengan yang lain, jadi ini diwakili untuk memotong dan meniup lilin dengan harapan panjang usia. Kalau ini ya, gereja kita diberkati Tuhan ya, makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dikuatkan di dalam Tuhan. Oke, silakan Kak Koni. Atau siapa yang mau? Udah langsung aja Tante. Kita tiup lilinnya ya sebagai tanda ulang tahun. Oke. Satu. Satu.